Penyakit dan hama yang terdapat pada ikan nila. Ada berbagai wabah penyakit yang bisa menyerang ketika sedang melakukan pembudidayaan ikan nila. Bila kita lihat dari serangan lokal mungkin tidak begitu masalah, akan tetapi jika terus dibiarkan maka hal ini akan mengganggu proses dari pertumbuhan bahkan budidaya pada ikan nila sendiri. Dalam hal ini, paling sering terkena ketika sedang fase pembenihan, mulai dari penetasan, hingga pendederan yang mana penyakit serta hama sering terjadi. Hal ini dapat terjadi bisa melalui aliran air, dan kontak langsung atau udara bahkan pada kondisi lingkungan yang kurang baik. Yang mana dalam tahap pengobatan pada penyakit dan hama cukup memakan waktu dan berbagai sumber daya yang tidak sedikit. Hal ini dapat diatasi jika melakukan pencegahan dini daripada dengan mengobati. Pencegahan penyakit dan hama. Upaya pada pencegahan ini merupakan hal yang sangat efektif supaya bisa menahan resiko untuk terjadinya penyakit dan hama pada ikan nila. Jika penyakit dan hama sudah menyerang maka biaya serta waktu dalam melakukan penyembuhannya pun akan menjadi lebih besar. Ada beberapa cara untuk melakukan pencegahan penyakit serta hama dari ikan nila, antara lain yaitu 1. Mengolah dasar kolam dengan cara pengeringan yang bisa dilakukan dengan cara mengeringkan dasar kolam pada setiap akan memulai budidaya, yang mana, sinar matahari bisa untuk membunuh hama dan juga penyakit secara alami. 2. Pengapuran yang dilakukan di dasar kolam yang tujuannya untuk membantu mematikan beberapa penyakit. 3. Pemupukan hal ini dibutuhkan supaya perkembangan pada budidaya menjadi lancar. 4. Pemasangan saringan maupun filter terhadap selang masuk air supaya dapat mencegah penyakit dan hama masuk ke dalam kolam. 5. Berantas hama yang bisa mengganggu dari proses pertumbuhan. 6. Pilih bibit ikan nila yang berkualitas serta unggul dan tahan dari segala penyakit. 7. Membatasi kepadatan ikan yang ada pada kolam supaya terdapat oksigen dalam air. 8. Perhatikan porsi pakan yang akan Anda berikan pada ikan, supaya bisa terhindar dari penumpukan sisa pakan di dasar kolam. 9. Perhatikan ketika melakukan pemindahan maupun penebaran antar kolam, supaya terhindar dari infeksi atau luka pada ikan. Jika pencegahan sudah dilakukan, maka, langkah selanjutnya adalah melakukan pengobatan dan pemberantasan dengan menggunakan obat yang sesuai, dan perhatikan kadar penggunaannya. Hama ikan nila. Berikut ini adalah beberapa jenis hama pada ikan nila atau berbagai ikan air tawar, diantaranya sebagai berikut. 1. Notonecta. Notonecta, penyakit jeni ini sering disebut juga dengan bebeasan yang menyerupai seperti beras. Hama ini pada umumnya sering menyerang pada benih ikan yang sudah banyak maka hal ini akan sulit untuk mengatasinya. Cara mengatasinya ialah dengan memberi minyak tanah pada kolam dengan dosis 5 liter per 1000 meter persegi. 2. Larva Cybister. Larva Cybister atau yang disebut dengan ucrit yang mana hal ini lebih membahayakan ikan dibandingkan Notonecta. Hama jenis ini biasanya berwarna kehijauan dan bisa bergerak dengan cepat, dengan taring di depan sebagai penjepit mangsa dan pada bagian belakangnya mempunyai sengatan. Hama jenis ini umumnya menyerang pada benih ikan. Ada pula pencegahannya yaitu dengan membersihkan kolam secara rutin dari sampah organik dan gulma. Penyakit ikan nila. Biasanya ikan nila akan cenderung lebih tahan pada penyakit. Pada umumnya penyakit pada nila ini berupa penyakit menular maupun infeksi serta kondisi lingkungan yang kurang baik. Berikut ini merupakan beberapa penyakit yang ada pada ikan nila, diantaranya sebagai berikut. 1. Trichodina sp. Penyakit jenis ini sering menyerang jenis ikan tawar dan juga pada ikan laut yang menjadi parasit pada tubuh ikan. Penyakit ini sering menyerang pada bagian insang, sirip serta pada kulit ikan yang bisa dilihat dengan adanya luka yang terdapat pada organ tertentu. Hal ini bisa dicegah dengan melakukan pemasangan filter dan juga sanitasi pada kolam. Pengobatannya bisa dengan memberi garam yang dilarutkan ke dalam air selama 1 hari. 2. Saprolekniasis. Penyakit jenis ini diakibatkan oleh adanya jenis jamur yang menyerang larva, serta benih ikan dan telur. Yang mana hal ini menyerang pada bagian luar tubuh,
yang terlihat seperti benang halus dengan warna putih dan putih kecoklatan. Jika terkena, bisa Anda obati dengan cara merendam dengan menggunakan larutan di bawah ini. Yang pertama dengan menggunakan larutan NaCl, atau garam 5 gram per liter selama 15 menit. Yang kedua dengan menggunakan larutan formalin sebanyak 200 mg per liter selama 2 jam. Kamu juga bisa menggunakan larutan Malachite Green 1 mg per liter selama 1 jam. 3. Epistylis spp. Penyakit jenis ini umumnya menyerang pada bagian luar ikan baik di bagian sirip, insang dan kulit. Ada juga ciri apabila ikan terkena penyakit ini yaitu insang pada ikan akan merah kecoklatan, gerakannya akan berubah melambat, sukar bernafas, dan tumbuh kembangnya akan terhambat. 4. Bercak merah. Biasanya penyakit jenis ini disebabkan karena adanya bakteri jenis Pseudomonas dan Aeromonas, yang mana penyakit ini menyerang pada bagian luar dan dalam ikan. Ciri dari penyakit ini yaitu terdapat pendarahan pada bagian tubuh, perut membusung serta sisik yang terkelupas, ikan terlihat lebah dan juga sering muncul pada permukaan air. Pengobatannya juga bisa lakukan dengan cara merendam, menyuntik, maupun dengan mencampur obat khusus pada pakan ikan. Obat perendaman kalium permanganat 10 mg per liter selama 30 menit. Penyuntikan bisa dilakukan dengan menggunakan tetramisin 0,05 mg per 100 gram bobot ikan maupun kanamisin 20 mg per kilogram bobot ikan. Pencampuran terhadap pakan dengan ositetrakilin 50 mg per kilogram pakan, yang Anda bisa berikan setiap hari selama 7-10 hari. Sedangkan untuk penyakit non-infeksi, yang sering dijumpai dalam budidaya ikan nila disebabkan oleh kualitas air. Dengan kualitas air yang tidak baik atau buruk, maka hal ini bisa membahayakan proses pertumbuhan serta perkembangan dari ikan. Oleh sebab itu, air sebagai media tumbuh ikan perlu untuk dijaga, dan juga perlu diperhatikan supaya tidak terkontaminasi berbagai macam penyakit. Pastikan sirkulasi pada saluran masuk dan keluarnya pada kolam lancar. Pakan. Dengan pemberian pakan yang tidak sesuai takaran, maka hal ini juga akan menyebabkan berbagai macam penyakit yang akan ditimbulkan. Sehingga Anda bisa menurunkan kualitas air pada kolam yang dapat menyebabkan kematian pada ikan. Keracunan. Pada umumnya, keracunan dapat terjadi jika takaran serta pakan yang ada tidak sesuai dengan yang seharusnya diberikan. Penanganan ikan. Hal ini terjadi jika dalam penanganan ikan dan pemeliharaannya yang tidak sesuai dengan kondisi ikan, baik itu ketika pemindahan maupun penangkapan. Genetis. Pada genetis, umumnya terikat dengan kualitas bibit dari ikan tersebut, yang dapat mengakibatkan kelainan bahkan perubahan pada genetik pada ikan tersebut. Demikian penjelasan tentang penyakit dan hama yang terdapat pada ikan nila, semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Selamat mencoba.